Asam urat adalah zat sisa berlebih dari metabolisme purin pada tubuh, di mana ketika asam urat ini menumpuk pada tubuh, dia bisa menimbulkan bentuk kristal-kristal yang menempel pada sendi-sendi kita. Nah, jika itu terus-menerus menumpuk, akan menimbulkan gejala radang pada sendi. Jadi, untuk asam urat itu satu makanan dengan orang lain itu berbeda. Misalnya, teman-teman makan jeroan, tapi tidak mengalami nyeri sendi, maka jeroan ini tidak menyebabkan kenaikan asam urat. Namun jika makan kerang sedikit aja terus rasanya nyeri-nyeri sendi, bisa saja kerang itu menjadi faktor resiko paling besar menyebabkan asam urat pada tubuh ya. Jadi setiap makanan ini berbeda-beda efeknya pada orang lain. Namun yang aku ingin share ke teman-teman adalah makanan-makanan yang paling sering menyebabkan munculnya asam urat tinggi pada tubuh ya. Apa aja itu? Yang pertama jelas jeroan ya. Jeroan ini termasuk jeroan sapi, jeroan kambing, jeroan babi, kerbau, jeroan ayam. Dimana jeroan ini tinggi akan purin yang bisa dimetabolisme pada tubuh dan jika berlebihan akan menyebabkan asam urat. Nah, jadi kalau teman-teman habis makan jeroan, soto jeroan gitu ya, terus tiba-tiba nyeri-nyeri sendi, maka besoknya sebaiknya dihindari mengkonsumsi jeroan. Yang kedua, seafood. Nah, seafood ini termasuk kerang, udang, maupun cumi-cumi, serta ikan laut yang berlemak tinggi. Ya, ternyata mengkonsumsi seafood itu 50% meningkatkan resiko asam urat pada tubuh nih teman-teman. 50% ya, jadi 50% bisa meningkat, 50% tidak. Jika teman-teman habis makan seafood terus ngerasa nyeri-nyeri sendi, nah bisa jadi seafood ini meningkatkan asam urat pada tubuh. Gula fruktosa. Wah, ternyata gula fruktosa ini tidak hanya harus dibatasi oleh penderita gula darah tinggi, tapi juga penderita asam urat. Ya, gula fruktosa ini bisa meningkatkan resiko tingginya asam urat sebanyak 74% daripada gula lainnya. Ya, dan gula fruktosa ini ternyata bisa ditemukan di minuman bersoda, minuman kaleng, minuman yang manis-manis, minuman saset. Gula fruktosa itu tidak hanya ada pada minuman kaleng. Ternyata buah-buahan juga mengandung gula fruktosa yang tinggi. Contohnya seperti buah pisang, buah kurma, buah anggur, buah kiwi, buah pir, dan buah-buahan kering seperti kismis maupun kurma itu kaya akan fruktosa tinggi yang terbukti dapat meningkatkan kadar asam urat pada tubuh. Nah, jadi kalau kalian habis mengkonsumsi buah-buahan tersebut, terus rasanya nyeri-nyeri sendi, maka sebaiknya dicek kadar asam uratnya. Kalau tinggi, dihindari buah-buahannya nih teman-teman. Minuman beralkohol. Ya, minuman beralkohol ini termasuk bir, wine, anggur putih, anggur ungu. Minuman beralkohol ini ternyata kaya akan purin yang bisa meningkatkan kadar asam urat 2-3 kali lebih tinggi pada tubuh nih. Nah, jadi kalau teman-teman habis minum-minum beralkohol terus ngerasain nyeri-nyeri sendi, maka disarankan untuk segera cek kadar asam uratnya. Dan jika tinggi, harus dihindari terlebih dahulu agar lebih sehat nih teman-teman. Gak cuma buah-buahan ya, ternyata ada tanaman juga yang tergolong sebagai tanaman nightshades atau tanaman yang dipercaya dapat meningkatkan kadar asam urat. Walaupun secara ilmiah belum terbukti ya. Namun beberapa orang mengatakan ketika habis makan makanan golongan nightshades ini atau golongan Solanaceae, orang-orang tertentu itu mengalami peningkatan asam urat dan merasakan gejala asam urat tinggi. Nah, golongan nightshades ini contohnya seperti kentang, terong, tomat, serta lada. Ya, jadi nggak semua orang ya, cuman orang-orang tertentu saja yang merasakan bahwa golongan tanaman Solanaceae ini atau termasuk dari nightshades itu ketika dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan kadar asam urat. Nah, jadi kalau teman-teman makan tomat, makan terong biasa-biasa aja ya berarti ini tidak meningkatkan asam urat. Namun jika misalnya habis makan tomat 3-4 butir terus rasanya nyeri-nyeri sendi, nah perlu dicek kadar asam uratnya. Kalau tinggi ya berarti harus dihindari tanaman-tanaman golongan Solanaceae tadi. Makanan yang mengandung ragi tinggi ya.
Ragi tinggi ini ternyata kaya akan purin yang bisa meningkatkan resiko asam urat pada tubuh. Contohnya seperti bir, tape ketan, tape singkong, terus roti-rotian yang kaya akan ragi. Nah, ini semua ternyata bisa meningkatkan resiko munculnya gejala asam urat pada tubuh yang perlu diwaspadai nih teman-teman. Lalu makanan apa nih yang disarankan untuk penderita asam urat? Yang pertama, air. Ya, gejala asam urat terjadi ketika adanya penumpukan asam urat pada sel-sel darah tubuh. Nah, dengan mengkonsumsi air lebih banyak, maka diharapkan dapat membantu mengeluarkan asam urat berlebih dan mengurangi resiko batu ginjal dan penumpukan asam urat berlebih pada area ginjal tubuh nih teman-teman. Buah ceri. Nah, buah ceri ini juga termaksud buah blueberry maupun buah stroberi, di mana dia mengandung antosianin yang tinggi sebagai efek antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan saat menderita asam urat. Minum kopi. Ya, ternyata nih orang-orang yang rajin minum kopi itu memiliki kadar asam urat 40% lebih rendah daripada orang-orang yang jarang minum kopi nih teman-teman. Jadi, jika ingin mencoba untuk mengurangi asam urat, bisa mulai rutin untuk mengkonsumsi kopi setiap hari. Cukup 1 cangkir aja ya. Sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin C nih teman-teman. Nah, ternyata mengkonsumsi vitamin C secara natural dari buah-buahan maupun sayur-sayuran itu dapat menurunkan resiko 45% asam urat lebih rendah daripada seseorang yang jarang makan buah-buahan mengandung vitamin C. Makanan kaya vitamin C ini contohnya seperti jeruk, jeruk nipis, brokoli, jeruk balik, di mana ini dapat membantu untuk menurunkan kadar asam urat pada tubuh. Nanas. Iya, nanas ternyata punya enzim bromelin yang dapat mengurangi peradangan dan rasa sakit saat mengalami gejala asam urat. Nah, selain itu, kalian juga bisa mengkonsumsi kunyit, ya, di mana kunyit ini terbukti dapat membantu mengurangi gejala dan peradangan nyeri-nyeri sendi dengan baik pada penderita asam urat. Namun, kunyit ini sulit diserap oleh tubuh, jadi harus diproses dengan baik terlebih dahulu untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh. Nah, gimana cara proses kunyitnya? Akan aku posting di video minggu depan ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya ya. Bye-bye!